Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masih berkisah tentang pengalaman dan nostalgia tahun 1980-an. Hari ini tentang kecelakaan yang pernah dan sangat berkesan yang pernah saya dengar dan juga alami khususnya di daerah saya. Waktu itu kecelakaan yang pertama yang kita sebut aja ini nggak terlalu banyak kita ulas. Cuma karena ini saya nggak ada di situ. Jadi kita ulas saja karena ini cukup menarik pada tahun itu ya. Yaitu tabrakan dua kereta api di Bintaro tahun 1984 kalau nggak salah saya. Waktu itu saya masih SD. Nah itu cukup ramai itu sore-sore ketika saya lagi naik sepeda. Tiba-tiba ada orang yang pulang kerja, dia bilang kan, "Wih, kecelakaan di Bintaro," kata dia kan. Nah, besok-besoknya saya lihat di TV itu udah, bukan besoknya, kira-kira 2 jam setelah itu udah rame itu. Nah, itu cukup terkenal juga pada tahun itu. Lalu kecelakaan yang menyinggung saya sedikit juga itu, yaitu sekurang-kurangnya saya waktu itu ikut nonton. Ikut melihat begitu ramenya orang itu. Karena waktu itu daerah Kalideres masih sepi. Kendaraan 1, 2. Karena itulah jalannya kencang. Sementara jalan udah bagus, udah mulus. Itu yang menuju arah Rawa Bogor kan udah mulus itu. Nggak seperti sekarang. Jam 7 macet, jam 8 macet, jam 12 macet. Sore macet, tengah hari, tengah malam. Entah jin mana yang pada lewat. Macet di daerah situ. Tapi kalau zaman dulu satu kendaraan. Nah ini kecelakaan pertama yaitu kecelakaan yang di simpang tikungan Haji Mursan. Nah, dulu itu ada rumah Haji Mursan, ya orangnya insya Allah masih ada. Beliau dulu tinggal di situ, tempat saya ngecas aki itu. Itu bisa kita dengar ceritanya, kisah tentang TV zaman dulu. Nah itu ada itu saya ngecas aki di situ. Nah di situ kalau nggak salah itu kecelakaannya terjadi sekitar jam 10-an. Itu motor bertabrakan dengan mobil kalau nggak salah saya ya, karena masih kecil kurang paham itu. Orang itu sekampung turun semua ngelihat. Itu meninggal di tempat, otaknya muncar kemana-mana. Itu kecelakaannya jam 10, itu orang belum bubar sampai jam 3 sore. Masih rame itu, masih di tempat kecelakaan aja. Walaupun udah datang polisi dan udah diangkut sama polisi, korbannya udah dibawa ke rumah sakit. Entah rumah sakit mana nggak tahu. Tapi masih rame itu orang di situ. Nah itu yang karena mayat meninggal di situ orang jadi takut gitu kan. Nah itu juga rame itu sampai beberapa hari masih ngeri itu daerah situ. Orang masih takut angker gitu kan. Biasalah orang kampung zaman dulu begitu. Sama saya juga waktu itu masih kecil. Lalu kejadian kecelakaan yang pernah terjadi waktu itu juga kecelakaan itu ada satu orang di kampung kami yang pergi ke daerah kota yaitu Jembatan 5 dan sekitarnya itu. Katanya dia itu ketabrak mobil gandengan. Jadi yang bawa motor di depan gak ngapa-ngapa, justru yang di belakang itu yang hancur kepalanya. Enggak, ya tewas di tempat. Gitu bagaimana ceritanya orang yang bawa motor itu ya sampai sekarang insya Allah masih sehat, tapi yang itu udah nggak ada gitu kan, udah ketabrak, entah ketabraknya jam berapa, sekitar sore juga itu. Nah ketika udah maghrib baru mayatnya dibawa pulang, dia dibawa pakai angkot ya, itu kan di daerah kota itu bukan pakai ambulan, pakai angkot dibawanya. Ketika udah sampai di situ orang kan pada kumpul semua ngeliat ke rumahnya. Kira-kira dari rumah korban itu ke dekat rumah saya itu kira-kira ada sekitar, ya kalau jalan panjang tuh dan berbelok itu sekitar 200-300 meteran lah gitu kan. Mana namanya anak-anak, ada saya ngedenger waktu diangkat ke dalam rumahnya itu kepalanya. Nah itu sampai hari ini masih terdengar. Dan itu saya teringat itu hari Kamis. Ada Kamis, Bapak kan pergi belanja. Jadi belanja itu entah di mana belanjanya, entah di daerah mana belanjanya. Jadi sampai jam setengah 9 baru pulang. Nah ketika maghrib itu malam itu juga dikuburkan. Waktu itu kuburannya kan kendaraan belum ada ya. Jadi dibawa sama orang pakai kurung batang, dipikul, dipanggul gitu kan rame-rame. Bawa patromak, dikuburin malam itu juga. Mungkin karena udah hancur ya. Jadi dikuburin malam itu juga. Jam sekitar
Kalau di sana kan maghribnya sekitar jam 6 ya. Jadi sekitar jam sebelum Isya atau ya sebelum Isya lah. Atau ya sebelum Isya lah. Karena diurusnya dari sebelum maghrib itu sampai sebelum Isya. Itu mayatnya dibawa dan dimandiin, itu kan masih berdarah-darah, dimandiin. Saya juga nggak ngelihat ceritanya, nggak ngelihat karena pulang buru-buru karena takut. Jadi waktu itu kan mandiinnya pakai kedebong pisang. Nah di sebelah rumah tuh nyebrang jalan aja waktu itu kan ada tempat buang sampah orang kampung. Itu apa namanya tuh, kedebong pisangnya mau dibuang di situ, nggak dikasih sama orang. Jangan buang sini, jangan buang sini. Ya biasalah, masyarakat akan suka berpikir kalau misalnya ada orang meninggal kecelakaan berdarah-darah, nanti darahnya dijilat setan, lalu setan akan berupa menjadi dia, katanya begitu kan. Begitulah, jadi orang pada takut kan. Lalu waktu itu saya nggak bisa tidur. Itu kaget-kaget aja kan. Kaget-kaget. Cepat-cepat tidur, cepat. Gitu tidur kan, buru-buru tidur kan. Ketakutan gitu. Padahal itu hari Kamis. Itu sepanjang malam sampai Bapak pulang jam 9. Mbak, ada tabrakan tadi. Ya karena Bapak udah tahu, udah rame-rame orang. Nah, kemudian ya Bapak berkemas lah, sembayang, makan. Namanya orang tua ya biasa aja lah. Saya yang anak-anak ketakutan. Saya nggak tahu saudara-saudara saya yang lain itu kan adik atau abang. Mereka takut atau enggak, yang jelas saya takut. Sampai malam itu saya benar-benar kaget, benar-benar kaget, benar-benar kaget, bangun-bangun gitu kan. Ketakutan, bangun lagi, bangun lagi. Saya teringat itu tengah malam tuh nggak bisa tidur. Akhirnya ya mungkin kecapean menjelang pagi tidur juga. Nah malam besoknya justru saya malam Jumat yang bisa tidur dengan nyaman. Itu ngeri itu kejadiannya itu. Lalu dikuburin di sawang itu, dipikul, dibawa itu ke sawang kan jauh ya dari situ. Dipikul, dibawa ke lewatin Bulak Teko, lewatin kuburan Cina, dan terus ke sawang sana dibawa yang dekat Citra Garden berapa itu kalau zaman sekarang. Ya dulu makan nggak ada kendaraan, jadi dipanggul lah. Mungkin karena ya ekonomi masyarakat. Tahu sendirilah pada zaman itu kan, untuk makan aja susah, apalagi mau sewa ambulan. Jadi dipikul oleh masyarakat kampung. Begitu kan. Yang jelas saya ketakutan waktu itu. Kalau dulu kan lewat kuburan Cina ya, itu kuburan Cina. Zaman saya kecil SD di Bulak Teko, kita jalan jam 12 tengah hari aja takut. Begitu saya lewat situ, berapa tahun lalu, ada sekitar 10 tahun lalu mas saya lewat situ, udah maghrib, lewat kayaknya udah Isya. Ya Allah, jangankan takut itu, justru kuburan Cina itu ditutup, banyak orang pada jualan di situ. Ada pecel lele, ada nasi uduk, sate, masya Allah apa aja ada di situ. Mungkin setannya pindah kali mah itu. Teringat cerita setan pindah, hari itu saya pergi naik ojek. Udah lama nggak pergi ke daerah pinggir rawa. Ketika saya lewat daerah pinggir rawa, ya Allah bang, kata saya sama tukang ojek. Tukang ojek orang Betawi. Ini dulu mah bang, kata saya, ini kan rawa semua bang. Tempat jin buang anak, kata saya kan. Abang itu nempalin lah, kita sebut aja Bang Saman. Ya dek, jin udah pada pindah. Siapa dek yang mindahin dek? Kata dia. Siapa yang mindahin? Tahu deh siapa yang mindahin? Enggak bang, pikir saya nih udah ke dukun aja yang mindahin. Dia bilang kan, tahu nggak deh yang mindahin siapa? Nggak tahu bang, duit deh. Iya juga. Begitu dikasih duit itu jinnya pada kabur semuanya. Gitulah. Itu kecelakaan yang kedua atau yang ketiga. Lalu oh ya yang ketiga tuh ya. Nah, kecelakaan yang terakhir adalah kecelakaan tabrak motor. Waktu itu kan saya sekolah, jadi punya kawan. Kawan ini juga masih kerabat sangat jauh namanya. Di daerah situ waktu dulu orang Betawi masih kerabat semuanya. Kadang-kadang nih istilahnya nih kalau ada orang ngelancong, anak muda nih ngelancong nih dari Kalideres ke Wadas misalnya. Ditanya, lu anak siapa? Dia bilang, anak Haji Anu. Lah, lu mah masih ponakan sama gua. masih kerabat, masih bukan orang lain. Jadi masih kerabat sama saya dan kawan sekolah gitu kan. Kemudian waktu itu ada tukang tahu di sebelah sekolah, nyebrang jalan. Ya kendaraan masih 1-2, belum ada kendaraan banyak. Maka dari itu karena jalannya udah mulus, ngebut lah motor. Ditabraklah kawan saya ini, patah kakinya. Sampai bebulan itu dia di rumah. Sampai pun terpaksa nggak naik kelas, tinggal kelas. Karena waktu itu saya, adiknya sama dia masuk bertiga. Kemudian dia nggak naik kelas karena patah kakinya, nggak sekolah berbulan-bulan. Nah, sedangkan saya dan adiknya sekelas, dan sampai saya itu juga sempat tinggal kelas adiknya itu, dan saya terus melaju
lulus dari SD itu terus melaju. Sedangkan dua kawan saya ini tertinggal. Nah, itulah kecelakaan-kecelakaan yang berkesan dalam hidup saya waktu masih kecil, tahun 1980-an di kampung saya di Kalideres. Ada mungkinlah cerita tentang nostalgia zaman dulu, yaitu kecelakaan yang pernah terjadi. Yang penting kalau suatu cerita kan, cerita itu kan dongeng atau cerita, tapi ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Cerita itu kan ada buku 1001 malam, itu kan ada bukunya tebal atau berapa buku itu. Isinya aja satu buku ada sekitar 600-700 halaman. Itu ada 4 jilid kalau nggak salah. Nah, namanya cerita itu bagian dari hiburan zaman dulu. Contohnya nih, kalau kita mau tidur, cerita nenek sebelum tidur. Nah, sampai sekarang juga begitu. Sekarang juga banyak di channel-channel YouTube tuh orang bercerita, entah ceritanya hayalan atau enggak, cerita tentang hantu lah, babi ngepet segala macam. Itu hiburan buat orang. Karena dulu mah nggak ada informasi kayak begini, sekarang kan enak tinggal nonton aja. Nah, demikianlah cerita kisah kenangan masa lalu tahun 1980-an tentang 3 kecelakaan yang pernah bersinggungan dengan saya waktu masih kecil. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.